Kebetulan sayangnya saya cedera lutut dan harus naik meja operasi tahun 2019, rest total 2020, pandemi 2021 dan 2022 sekarang baru mau kembali lagi ke sepak bola. Tapi cederanya Kang Yandi ini udah pulih total? Udah pulih total karena kemarin kan operasi terus pemulihan juga hampir 1 tahun lah. Kita pukul rata 1 tahun lah. Nama saya Yandi Sofyan Munawar, umur 29 tahun, saya sebagai sepak bola profesional dan posisi saya striker. Karena waktu kecil juga bukan apa ya, bisa dibilang udah keturunan ya, semua keluarga juga sebagai pemain sepak bola. Kakek, bapak juga pemain sepak bola walaupun tidak sempat di profesional. Terus kan kita tahu juga kakak saya juga pemain bola profesional. Terus jarak rumah ke lapangan bola tuh jadi cuman bisa dibilang 20 meter lah. Jadi tinggal jalan kaki aja gitu. Jadi tiap hari tuh ngabisin waktu udah pasti main bola gitu. Jadi udah mendarah daging lah main bola. Ditambah lagi kan waktu itu waktu masih kecil lihat kakak main bola profesional bisa apa ya, bisa istilahnya bisa mencukupi keluarga gitu, bisa dibilang tulang punggung keluarga, dan di sana juga saya juga tergerak pengen mengikuti jejak sang kakak gitu. Dulu waktu kakak udah profesional, Kang Yandi masih SSB, masih SD. Masih jauh ya? Masih SD, tahun 2000 dia waktu itu. Dia waktu itu profesional tuh udah masuk Persib tahun 99. Iya. Terus kan namanya tuh mulai naik waktu dia pindah dari Persib ke Persita. Ya. Nah dari Persita itu dia mulai naik lah, ibaratnya bisa masuk tim nasional juga, tim nasional senior. Jadi dari sana waktu itu usia tahun 2000 saya kebetulan waktu itu masih kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 SD. Jadi udah motivasinya udah pengen seperti kakak gitu. Perjalanannya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang unik juga ya, karena saya bisa lebih menghabiskan waktu di luar negeri daripada di Indonesia sendiri gitu. Bisa dibilang waktu itu dari mulai SD sampai SMP ya di Garut gitu, di Cikajang kan kampung saya, sempat membela Persigar juga di Haornas sama Suratin. Terus SMA pindah ke Bandung. Nah waktu itu kebetulan ada program PSSI yang SAD Indonesia tuh yang ke Uruguay. Termasuk juga kan ada Teja Paku Alam, semuanya banyak ya di sana ya, mana hati semuanya. Seleksinya bisa beberapa saringan, bisa beberapa tahapan panjang juga. Jadi singkat cerita waktu itu masuk seleksi dan pergi ke Uruguay. Di Uruguay waktu itu 3,5 tahun, sudah 3,5 tahun. Nah klub profesional saya pertama bukan di Indonesia tapi di Belgia, di divisi 2-nya. Kalau misalnya di sini di Liga 2 ya. Di sana divisi 1,5 tahun, udah 1,5 tahun tuh sempat balik lagi ke Indonesia. Nah baru di Indonesia di Arema cuma 6 bulan, udah 6 bulan di sana. Terus saya dipinjemin ke Brisbane Roar di Australia 1 tahun, udah 1 tahun di Brisbane Roar di Australia, baru kembali ke Persib Bandung. Waktu itu di Brisbane juga sempat panggil timnas juga, terus di Persib timnas juga, di Persib 2 tahun tuh timnas. Setelah di Persib 2 tahun, di Bali United 2 tahun. Setelah itu kebetulan sayangnya saya cedera lutut dan harus naik meja operasi tahun 2019, rest total 2020, pandemi 2021 dan 2022 sekarang baru mau kembali lagi ke sepak bola. Semoga. Tapi cederanya Kang Yandi ini udah pulih total? Udah pulih total karena kemarin kan operasi terus pemulihan juga hampir 1 tahun lah. Kita pukul rata 1 tahun lah. Tapi semoga saya sih berdoa supaya Kang Yandi bisa lagi ke perform. Amin. Minta doanya. Tapi kalau punya target mau coba mulainya dari mana? Dari Liga Indonesia dulu? Tergantung jalannya. Iya pasti Liga Indonesia lah. Kalau Liga Indonesia mau di Liga 2 atau Liga 1 juga, yang penting ada jalannya, dan ada jalannya buat balikin lagi kepercayaan diri. Terus ada menit bermain juga, ya mudah-mudahan sih dikasih kelancaran.
Momen paling bahagia ya itu ya. Pertama yang waktu itu kepilih yang ke Uruguay itu udah pasti bahagia banget karena memang tekad saya untuk bermain sepak bola itu besar sekali ya Kang ya. Karena waktu itu juga orang tua tuh sempat mempertanyakan ya karena Yandi bener gak katanya mau ke Uruguay, itu kan jauh banget katanya gitu. Emang udah siap gitu. Karena emang tekad saya udah bulat, udah pengen main bola ya udah nggak apa-apa karena segala sesuatunya juga kan harus ada yang dikorbankan ya. Jadi itu yang paling bahagia, terus bisa membela Persib Bandung sih itu udah, meskipun singkat waktu itu karena Liga Force Mayor kan tahun 2015, terus 2015 bisa juara Piala Presiden, 2016 main di TSC itu juga, terus bisa yang paling penting bisa membela negara sih. Pasti harapan semua. Pasti, meskipun belum sampai di level senior di usia 23, tapi tetap aja kan namanya membela negara ya, mau di usia berapa juga tetap kebanggaan sih. Karena waktu itu kan yang proyeknya PSSI itu ada waktu itu tuh Pak Nirwan Bakri namanya ya. Pak Nirwan Bakri itu kan yang mendanai proyek Uruguay ini, dan dia membeli klub di Belgia itu. Jadi sinkronisasinya tuh jadi sana bisa yang dipilih lah ibaratnya yang menonjol bisa main di sana. Nah, waktu angkatan Kang Yandi yang di Uruguay ada nggak yang sepaket sama Kang Yandi bareng masuk ke tim di Belgia itu? Iya ada Samsir Alam, Yeriko Kristiantoko, Alvin Tua Salamoni, Manahati Lestusen, Zainal Haq, sama Abdurrahman Lestaluhu, 6 orang. Tapi nggak semuanya bareng gitu. Waktu itu yang angkatan pertama saya, Alvin Tua Salamoni sama Yeriko Kristiantoko. Nah, saya sama Yeriko kembali, terus Samsir Alam masuk sama yang 3 orang itu. Jadi terpuruk ya. Ya karena itu cedera sendiri. Jadi waktu itu saya cerita di sini sedikit, cederanya tuh dari pas waktu itu dari Bali United udah beres kontrak, terus saya udah deal sama PSM Makassar. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Udah deal semuanya, tinggal berangkat. Terus saya latihan, waktu itu latihan di sini di Bandung sama kakak, sama mantan pemain Persib juga. Kebetulan cedera, jadi ya mau nggak mau di PSM waktu itu batal dan harus naik meja operasi. Pertama keluarga, pasti istri ya. Waktu itu jujur saya sempat pengen nyerah ya, udah berhenti aja main bola gitu. Cuman istri yakin kamu mau nyerah, cuman kayak gini aja kamu nyerah gitu bilang waktu itu. Terus saya berpikir lagi, iya ya, makanya karena kan saya juga passionnya masih pengen main bola gitu, karena badan saya sama keinginan saya juga bilang masih bisa gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya bekerja keras lagi, terus sisanya biar Tuhan yang ngatur gitu. Jadi yang penting kita udah bekerja keras kan, karena kan nggak mudah ya setelah cedera serius, setelah cedera panjang kita balik lagi ke top performance tuh nggak mudah, harus banyak PR lagi, harus adaptasi lagi, mulai dari nol lagi. Jadi mudah-mudahan sekarang bisa mengatasi itu sih. Ada dulu pas ada Oke John. Oke John sama Bang Hamka. Bang Hamka waktu itu pas di Borneo, sama Oke John pas waktu dia di Mitra Kukar. Kebetulan waktu itu saya lagi main di Persib kan. Wow, itu Oke John bener-bener susah banget, kuat terus keras juga. Jadi dia tanpa kompromi kan, ngambil bolanya kayak gitunya, terus cekatan juga. Kalau misalkan Bang Hamka lebih ke pinter sih, karena pengalaman beliau juga main bola kan udah lama banget, terus pengalamannya di mana-mana. Jadi meskipun kita mengandalkan tenaga karena kita sebagai pemain muda, tapi dengan kepintaran dia tetap pasti susah sih untuk menghadapinya gitu. Yang pasti ketekunan sama sama tekad harus bulat. Kalau misalkan memang kalian pengen sepak bola bener-bener jadi profesi kalian, jadi ya harus 100% di sana. Jangan cuman sekarang kalian tuh sepak bola cuman ngisi waktu luang aja gitu. Jadi kalau misalkan cuman ngisi waktu luang aja, ya ibaratnya itu lebih sekedar ke hobi ya. Kalau misalkan pengen jadi profesi, ya itu harus
bertekad bulat, terus bekerja keras sudah pasti. Sama satu lagi ridho orang tua, doa juga, karena apa namanya, sekarang kita udah bekerja keras juga tanpa ada doa dari orang tua juga kan percuma. Terus jangan kebanyakan sekarang anak-anak SMP sekarang kalau misalkan kayak seperti kayak dari taruhlah salah satu turnamen terus dia nggak dapat kesempatan bermain tuh udah pasti ngedown. Nah itu jangan, karena mungkin mentalnya zaman saya dulu sama anak sekarang mungkin bisa dibilang berbeda ya. Karena kalau misalkan dulu saya kalau misalkan nggak dimainin sama pelatih atau misalkan kayak gimana, bukan berarti saya jadi langsung down. Mungkin pelatih juga punya pandangan lain, mungkin saya lebih masih kurang di dalam beberapa aspek kan, itu bisa jadi aja. Jadi itu bagaimana kita menyikapinya, kita mau down atau misalnya kita mau push lagi di latihan lebih keras lagi gitu. Jadi itu yang harus ditanemin dari anak-anak muda sekarang di SSB untuk menanamkan jiwa untuk punya mental yang tidak mau kalah, bekerja lebih keras lagi dan lebih punya tekad bulat lagi. Memang kalau memang udah memutuskan untuk menjadi pesepak bola harus 100% di sana. Di sana iya. Terlebih bukan berarti kayak pelajaran kayak yang formal, pendidikan formalnya nggak penting, itu penting sekali. Karena sepak bola modern sekarang bohong kalau misalnya kita cuma ngandelin kaki, ngandelin tenaga atau fisik gitu ya. Karena intelijensi juga penting banget sekarang, karena ada istilah harus mengambil keputusan cepat. Itu kan kita harus diasah dari pendidikan formal juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kianto Indonesia. Oke.